warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Nandun Arya Sandra dari Sipil. Dan tentu persoalan yang hukum masalah pengertian ihsan. Ketika dijawab mana ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya maka Allah melihat. Jadi ya hana kemungkinan pengertian seolah-olah kamu melihat Allah. Akibat makna seolah-olah kamu melihat Allah. Kemudian apa yang ditanyakan? Apakah asma ataupun zat yang ditanyakan? Kemudian yang kedua, persoalan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 125 berlaku di 6 mencekot masalah makruh oleh ahli bait menyediakan makanan untuk para penasihat, dan juga didasari oleh hadis Jarir bin Abdullah yang menyatakan bahwa kamu anggap ijtima bagi ahli mayat dan menyediakan makanan setelah penguburan mayat itu adalah bagian daripada niyah. Nyo di sini bahwa tadi mendorongkan dari daya yang kami jampu malu. Akademisi yang kami jampu pula menentang bahwa hanjili kanduli kulimade, hanjili perayaan hul daya karena hul ulama daya lainnya menentang menasal kita yang tadi. Pertanyaan berlaku, bagaimana surah makruh menyediakan makanan dan surah hadis dari bin Abdullah tersebut yang menyatakan menghimpun bagi ahli mayat dan menyediakan makanan yang bahagia kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Yang pertama, dalam satu hadis Jibril adalah bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa pertanyaan yang diantaranya tentang ihsan. Dijawab minan an-ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita telah melaksanakan ibadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini sebenarnya tidak terjadi, karena untuk melihat Allah dengan mata kepala ini hanya satu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sudah pernah melihat di dalam mi'raj. Yang lain harus menunggu mati dan masuk surga. Namanya saja ka'annaka, seolah-olah. Itu tidak dimaksud di situ. Yang maksud yang kedepannya wa illam takun tarah fa innahu yarah. Sekiranya kamu tidak melihat Allah. Ini kata-kata sekiranya sebenarnya di situ pasti. Karena pasti kita nggak bisa melihat Allah, baik dalam ibadat ataupun di luar ibadat. Fa innahu yarah. Allah melihat kamu. Ini yang maksud sebenarnya. Jadi kita dalam melaksanakan ibadah seolah-olah Allah melihat kita yang sedang mengerjakan ibadah. Itulah artinya ihsan. Artinya konsentrasi yang penuh. Karena Allah mengetahui lahir dan batin kita. Kalau sesama manusia bisa mengetahui lahiriah saja, tapi Allah mengetahui lahir dan batin. Di dalam gelap gulita Allah mengetahui juga. Kalau manusia kita kadang-kadang bisa mengetahui lagi apa yang kita kerjakan. Jadi pengertian ihsan
kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah dengan penuh khusyuk dan tawadhu, seolah-olah bukan seolah-olah lagi, karena Allah pasti melihat kita yang sedang berbuat ibadah. Kemudian masalah kendur. Tadi ada dibacakan hadis, kunna na'udul ihtimam wa sum'i ta'am inda ahli mait minan niyah. Adalah kami, kata Rasulullah, menganggap berkumpul dan berbuat makanan di sisi ahli mait itu sebahagian daripada meratap. Ini berulang kembali penjelasan tadi yang talabul ilmi fardhatun. Di situ ada dua kalimat, al-ijtima' dan sunnah. Al-ijtima' berkumpul. Di kalimat al-ijtima' itu ada alif lam. Alif lam dalam kitab nahwu ada istighraq, ada ahdi. Kalau istighraq, seluruh berkumpul di tempat kematian termasuk meratap. Hukum meratap dosa besar, haram dosa besar. Berkumpul untuk memandikan mayat dosa besar, harus satu orang memandikan mayat. Berkumpul untuk salat jenazah dosa besar, harus satu-satu salat jenazah. Berkumpul untuk pria daftar, pet perundang, atau di rumah orang mati kapan-kapan minan dia. Coba dipikirkan dengan kepala yang dingin, sahkan mana? Kalau alif al istighraq, ijabah orang mati baik ke nakam ya muarab di Muzdalifah pada kena bus kota gemini pak orang lain kui bini nak di Muzdalifah pada kena bus antri masuk dalam so yang kena. Jadi baru mau mati baik pakarnya ni deh, nanti rame-rame baik tamam tidur. Yang nak kita pray semayang, kita pray tidur semayang mana main nanti rame-rame. Apa? Ijtima' minan niyah, berkumpul termasuk meratap dosa besar. Berkumpul di rumah orang meninggal pun dosa besar. Apa ini makna alih al-istighraq? Ulama juga alih al-hinan di sini. Ijtima' yang kama Abu Buroji di masa kafir jahiliyah. Ataina ulmati lagi batina mati no. So yang dibeli ini baik. Kita guna meratap. Pan Islam pada jahiliyah ni betul. Dipegang dari Rasulullah. Karena akhir mengapa turun baru meninggal pan Islam lagi ujung-ujung di meratap. Berkumpul yang tujuan untuk meratap, jadi atau tidak jadinya meratap, hukum meratap karena nawaitunya tadi untuk meratapnya bagaimana. Jadi mudah-mudahan batu menamai, mudah-mudahan berinfak berjamaah pada sembahyang karena lima kali yang berkonsep kumpul untuk niyah, walaupun tidak terjadi sudah diberikan hukum niyah. Kedua ada kalimat sum'it ta'am. Di situ ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Punya urut nahwu. Mufrad idafah. Mufrad mudhaf memfaedakan umum. Sum'i begal, ta'am makanan. Mereka juga dengan idafah untuk umum. Ubena pula makanan baru menghormati mandu minan niyah.
sama dengan siapa rumah yang tak pernah na urang meninggal le dapu hancur di magul-magul urang tu rumahnya payah tahu bui gede yang menjadi idafah lil istighraq untuk umum. Maka para ulama menyebut mana hancur nanti mati-mati urang bukan mati urang hanya magul di rumahnya hanya buka makanan baju makanan yang jadi itu begitulah idafah lil ahdi. Sunai idafah kepada ta'am bikin makanan yang tak maklum lagi no berkumpul ban-ban Islam. Nah, saya kita kumpul baru menghormati ban-ban Islam tujuan dia untuk mau bahu. Itu bukanlah hadisnya jadi hanya jadi mau bahu atau meratap bukan makanan penuh tetap dan dosa besar karena tujuan dunia. Dia enak banyak dah bahagia kali. Banyak kekurangan banyak mengenai kekurangan bukan sih. Ditanya orang manjat dan guna-guna dan bergurau. Kanduri bahawa orang mati, orang matinya macam hukum ini tergantung kepada nawa itu orang kanduri. Tapi hanya ditanya Pak Bak bak pidato hukmu ala syekh far'an an tasawuri. Kalau takkan hukum sesuatu harus jelas apa itu sesuatu. Berarti yang kena pula hukum bukan duri baru menghormati dia tanya dia so kepala kenduri. Lupa makan duri baru berdoa. Yang kalau tulislah kitab yang kau mau buat dan kau membaca tujuan untuk senang-senang bahasa katanya ke pesta makruh. Contoh tidak berikan di korporat lah ingin lakukannya mati senang-senang saja dua kita juga nanti dia terawih dia baca Quran berdoa tapi mati laku karena jalan untuk pisahkannya malaikat dengan mati kanduri senang karena lagu mati makruh. Kita tanya Mbak Mawa pakai kauri kubrin doa makruh. Yang kira-kira sayang kedua lagu yang mati Yahudi ataibak kui di rumah tahu tak mana nak kelas semayang naik rumah mana berjamaah waktu tunangan kauri kita Allah Ta'ala terukahkan yatim dan sungai di makanan bagi miskin mengatur fala dengan tambahan mengenai tambahan sunnah yang kedali katanya orang yang diperoleh hadis sampai baca hadis kauri guru masih asal atatu dan fakta wa atabi'i sayyatan hasanatan tamhuha. Ayat-ayat nanti dia bila itu makanan buat kerja ini, kan? Yang tahu tu, yang kadang-kadang ada yang nama bebe jahiliyah jam gini begat meratap atau mau baru itu begat persiapan makanan dengan rencana begat meratap, hanya jadi. Yang bukan makanan yang kena rencana untuk meratap walaupun hanya dedek yang minan niyah sun'i ta'am minan niyah al-ihtimah pun minan niyah berkumpul yang tujuan untuk meratap tidak jadi berkumpulkan itu sebahagian daripada niyah sebagai minan niyah dosa besar haram ini pun haram. Sun'i ta'am yang tujuan untuk niyah tidak jadi niyah makanan yang sudah dimasakkan tadi yang tujuan untuk niyah tetap haram dosa-dosa. Kajian ini kami baik, lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari hadirin bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pada saya mengambil
yang kamu ingin tanyakan kepada Abu yang mulia. Yang pertama sekali, masalah hukum mengambil uang dari bank konvensional atau bank yang pakai mall. Di bank yang seperti fatwa untuk mendagang dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana hukum gaji yang diterima oleh orang yang bekerja di bank pemakai bunga? Apakah seluruhnya gajinya itu haram sampai seumur hidupnya, atau pernah ke halia baju karena sebab akan juga karena penuh hukum dulu pek nah dengar yang awamnya dia situ kain dia dah berbagai kadang nak halia baju kadang nak berbagai. Yang kemudian, bagaimanakah hukum asuransi yang sebetulnya? Padu malam kalau kali apakah hari. Tapi nak mereka menyebutkan bahawa Syekh Ali Jum'ah Muhammad mengubah asuransi serta dengan Syekh Wahbah Zuhairi dan melaki Pak Fatwa. Terima kasih. Yang kenyamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah mengambil uang di bank konvensional. Dalam hadis kitanya mudang sunat bayar lebih. Inna khiyarakum ahsanukum qada'ah. Bahwa yang paling baik di antara kamu, yang paling bagus saat melunasi hutang. Ini jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat beliau pernah berhutang seekor anak lembu yang umur 1 tahun tanpa perjanjian apa-apa. Langsung di waktu beliau membayar dengan yang umur 2 tahun. Beliau bertanya kepada Rasulullah, gimana ini? Dia terlanjur membayar hutang lebih dari yang saya berhutang. Rasulullah menjawab, yang tadi itu inna khiyarakum ahsanukum qada'ah. Tetapi kenapa juga ada yang masalah riba? Yang namanya riba, kita berhutang pada seseorang dengan perjanjian dalam akad membayar lebih, sedangkan yang terjadi pada Abu Bakar tidak ada perjanjian. Ini terserahlah gimana sebenarnya kejadian dalam bank konvensional di saat kita berhutang. Apakah ada akadnya ataupun tidak ada akadnya? Mungkin di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama yang mengiktibarkan janji dalam akad baru dikatakan riba. Kalau tidak ada akad berarti tidak ada riba. Jadi umum ini. Kejadian Pak Abu Bakar itu mana gaji apa? Yang pertanyaan bank konvensional yang guna akad, yang kena akad begini, ulang hutang bank loan keron situ kita dalam jangka tiga buatan bayar ke 2 juta. Kenurang yang lagi hutang kalau terima hutang baru situ kita dalam jangka tiga perjanjian bayar 12. Menyauri yang pegang pemicik dalam akad baru riba, mungkin yang di bank itu tidak ada akad, maka orangnya berpendapat boleh-boleh saja. Tahu nak orang bank yang kita bank konvensional, nanti tulis-tulis formulir yang kena akad. Pak Sona promo dan nanti naik tayangkan.
Kemudian masalah gaji pegawai tergantung kepada terjadi riba atau hana ilegal. Menyonya bank konvensional yang terjadi riba. Lang hadis je gelana ke Allah urang baju urang tulis pegawai dah mula tulis kengkaya denda mudah kita ada tulis itu apa pakai alat yang komputer dan sebagainya. Jadi tergantung banknya punya suput riba urang kerja dan membantu pelaksanaan riba. Yang pelaksanaan riba itu haram, membantu yang haram pun syarikul lahu man ta'ana maksiatan fahuwa syarikul lahu. Barang siapa menolak perbuatan maksiat, orang itu berfungsi sebagaimana orang yang berbuat maksiat tanpa dosa, yang menolak pun mendapat dosa. Demikian pula tentang masalah asuransi. Lagi pula artinya bank tabung baju akan dapat oleh keuntungan yang banyak. Menyona kecelakaan, menyona kaki contoh ini hampir serupa dengan judi. Kedua yang pegang harga asuransi itu ada unsur judinya. Dengan modal yang sedikit akan memperoleh keuntungan yang banyak ataupun kerugian yang banyak. Dia nyetor nggak pernah musibah, nggak dapat. Udah kenyataannya kan fee yang klik asuransi. Udah malam masalah bila ini betul. Lagi orang main asuransi, ibu tak tahu wafat saya. Menyawab saya ini maka nanti jalur al-sunnah bagaimana. Dan yang tengah dari awal kerja berkaitan abang keluarga orang Muhammad. Dan sembahyang sunnah qabliyah kayu dia berubah. Nanti sembahyang sunnah ini dikecil sayang guru-guru al-sunnah dia dua mesti katanya orang kan abang keluarga. Dan dia undang guru orang al-sunnah jemaah. Lagi yang jadi mungkin ditinjau dari satu sisi adanya riba. Orang yang bekerja di bank konvensional berarti membantu orang yang bekerja riba, tapi ditinjau dari segi lain mungkin karena anak-anak boleh dikatakan tidak ada riba. Maka dikiri ulama pegang boleh jadi saja ya, karena dua alternatif, dua pandangan, dua sisi pandang. Nanti tentang asuransi mungkin orang kadang berpendapat boleh, cuma tu kadang apa Suhaili alasannya apa? Karena setiap hukum lagi hamba pun memberikan argumen ini, filsafat ini kenapa di samping keterangan yang lain bahwa hukum ayat dan hadis yang dipakai untuk membolehkan asuransi. Kita persilakan untuk bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mudi yang kami muliakan, saya Wahyu Ilham dari Medan. Izin ini menanyakan, apakah jika kita ingin melakukan suatu amal ibadah itu harus memiliki dalil yang kuat di belakangnya? Karena kan ada beberapa saya bertemu, saya dipertanyakan untuk apa yang saya lakukan jika saya menganggapnya ibadah, karena mana dalilnya? Dengan membawa hadis yang barang siapa melakukan suatu amal ibadah tanpa tuntunan dari kami Rasulullah dan para sahabat, maka itu tertolak. Bagaimana penjelasan dari hadis tersebut? Jadi mungkin kami tidak salah mengerti dari maksud hadis tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk kesediaan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika ingin melakukan amalan dan ibadah, apakah harus memiliki dalil yang kuat di belakangnya? Dalil yang kuat diperlukan di saat kita berhujjah. Kalau nggak ada yang mau berhujjah dan kita nggak perlu dalil yang kuat. Karena kalau hanya sekedar untuk kita beramal, boleh dengan pendapat yang dhaif, tapi jangan sampai kepada maudhu'. Hadis Quran, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu hadis yang mereka pegang, sehingga kita enggak boleh beramal dengan pendapat-pendapat yang lain. Man ahdasa, ahdasanya menciptakan. Arti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contoh. Ya, kalau masalah agama tentu contohnya kepada Rasulullah. Man ahdasa fi amrina hadza, urusan kami, urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan daripada urusan agama itu tertolak. Kalau kita di pesantren, ma laisa minhu itu bukan mesti masuk dalam hadis ayat secara khusus, baru dianggap ahdasa, tidak masuk dalam agama secara khusus ataupun secara umum. Contoh yang KBH juga, kanduri kita nyorati kan kode kau ingat. Minta hadis yang khusus, hana antum. Apa maksud contoh kau belak tidak? Nah, walimatul mazra'ah. Banyak walimatul urus mungkin. Nah, aulid walau bisa kerjakan walimah urus, persemian perkawinan walaupun dengan seekor kambing. Tapi kau bilang anak tak buat ceritanya dari yang kuat anak, dari yang khusus anak, tetapi tidak dalam dalil yang umum. As-sadaqatu tanfa'ul bala, sedekah dapat menolak bala. Bala ada orang cukup le mulai bab bijak hingga pikui berjalan berapa kata pula punya anak kena bunuh dengan terpulang kanduri. Bahasa Aceh kanduri secara bahasa Arab adalah sadaqah. Walaupun ditanya damai dia dapat jauh-jauh, damai mana, damai belum, tak sih tadagun rame-rame dia dapat jauh. Mana kawannya tengahnya damai, belum ada guna. Itu sedekah. Itu pula balang. Yang kau bilang, anak itu melakukan ahdasa. Sehingga nauli lagi kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin. Yang dia carakan yang nanti udah kuliah ini. Walau nak kalimat kullu gede, paham. Bibabi udah tu siap. Duduk tu yang nak jalan, haidamang dalam umum. Secara khusus anak dalil, secara umum haidamang yang baru bid'ah. Sehingga bid'ah muharramah atau bid'ah dalalah, sesuatu perbuatan yang tidak ada dalil, baik secara khusus ataupun secara umum. Hana bahaya, hana bahadis, hana dalam sahabat. Yang pertama tu waktu yang dari sunnah. Yang lain hana mengutip ayat kan hadis hantai hukum yang ayat hadis letak itu dua anak hukum. Pertama dah waktu. Bahkan pertama dan kita mahalli nama ta'ala jamak kasar dalam perjalanan 4 bani. Sedangkan yang meriwayatkan adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dijamak kasar dalam perjalanan 4 bani. Masa akan ditulis li pengarang kitab Al-Mahalli kendali, sedangkan
bukan perbuatan Nabi. Dukun di hasiah di dalam model Ibnu Umar dan Ibnu Abbas hanya bubut menyohanan didengar ada berkalan Pak Nabi. Maka menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, perbuatan sahabat itu menjadi dalil. Bahkan dalam kaedah mustalah hadis, perbuatan sahabat yang bukan hasil ijtihad diberi hukum hadis marfu. Jadi menyamai ayat di undang. Jadi kurang tanya, kalau Sunnah wal Jamaah baru kira bid'ah dalalah hana dalam ayat secara khusus, hana secara umum, hana dalam hadis secara khusus, hana secara umum, dan hana dalam perkataan dan perbuatan sahabat dalam kitab Asar Sahabat. Mudah-mudahan dia beramal dengan keterangan yang baik yang hadir untuk bekerja, ditolak, tidak diterima. Cuma pegangan lain. Maka dalam kitab Mahalli mata minta pendapat Al-Dhar, masyhur mukabil Al-Dhar dia, mukabil masyhur anjir yang punya pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Ashabil Wujud, asah, sahih. Yang mukabil asah dia, mukabil sahih anjir. Enak. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan semilu dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita di rumah, dan kita akan menjawab pertanyaan dari lain SMS kita. Abu yang mulia, sebentar lagi akan bulan Ramadan, dan seringkali ketika mulai awal Ramadan terjadi perbedaan di negara kita tentang waktu menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal. Apakah yang sepatutnya kita lakukan Abu untuk menyikapi hal seperti ini? Terima kasih. Tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal, yang utama adalah dengan ru'yah, dengan melihat hilal di malam ke-30 Sya'ban untuk hilal Ramadan, dan 30 Ramadan untuk hilal Syawal. Karena berdasarkan hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kemudian ini sudah beberapa tahun kita selalu berbeda. Sekarang sudah ada yang menetapkan awal Ramadan 28 Juni dengan hisab. Sebenarnya dalam agama masalah hisab ini bukan penentuan. Hisab dipakai kapan sebenarnya 30 Sya'ban. Tapi untuk menentukan awal Ramadan bukan dengan hisab, tetapi harus dengan ru'yah. Itu berdasarkan pendapat yang kuat. Kemudian ini negara kita Indonesia akan sangat luas. Lama yang berpendapat menjadi bulan di Jawa dan di Aceh atau di Kuala, yang menjadi bulan berkata bulan biasa, dan bulan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mungkin dalam hal menteri agama hukum bahwa besok 1 Ramadan dengan pengumuman yang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim mengambil keputusan, tetapi dengan ketentuan penuh hasil ru'yah. Ru'yah dikalian kepada oleh pengalan, kemudian kaderisasi urang kalian Pak pemerintah. Pemerintah memutuskan hukum. Seluruh rakyat dalam wilayah negara yang memutuskan hukumnya oleh pemerintah wajib berpuasa. Yang hadir pada
Nah, ulu ni kata SMS kita tanya agaknya nak kalau ulu nyan penyertanya dapat tiga nyan wajib puasa. Tapi hanya wajib pati menyerta pati wajib puasa. Tapi punya pemerintah itu hukum bagi punau pati hanya pati wajib puasa. Jadi menyertanya dibantah sikapi dan yang mata usapan pemikiran mandum beile tanya awam tengku biar tapi apa. Cuma yang terkibat yang berbeda bergaru. Yang awal puasa dia bergaru, yang gelap bergaru, gelap dia bergaru. Cuma yang baik, yang gelap, bergaru gelap, 3 raya yang baik. Tapi senyum itu roda kau juga. Yang itu belum puasa bro. Tanggal 28, yang tidak bergaru katanya ditanya 20 orang yang Ono seuro bagi bergaru dan yang kata bagi hubungan seuro. Gimana bagi hubungan mati? Karena hanadir ceritanya mungkin malam 28 Raja Jin Daud tanggal 28 yang Raja Jin Daud tanggal 12 Guru baru raya kan dengan wujud dengan kadar diurus yang berpendapat dengan hisab menukar puasa yang terhisab sebenarnya gitu yang dari hasil hisab bulan karena cuma handil ditanya karena udil beda di PSBO bagi beda gurunya latai karena anak tu tak boleh raja latai karena kali puasa ditanya kan latai karena udil baru udil hidup yang ada pom pada udil bagiannya lagi kita ukut raja baru udil. Jadi yang duta redam yang tanaman mana sabo yang boleh pegang yang beda pendapat pakai ikut muarab yang rujih nanti garun bahkan Malaysia pada itu yang kau ikut di golong terjadi kerjasama dengan ASEAN yang ikut ke dia yang tapi pajak-pajak puasa orang Arab baru puasa di dunia. Tapi kalau kita mahu cerita banyak-banyak semayang orangnya dari puasa mantel. Karena sesuatu yang sangkut paut dengan zaman tidak wajib sama untuk seluruh dunia. Karena perjalanan Mandauro mulai kan dari timur Jawa Barat. Pak kitanya mantel Dawat bulan ke Mandauro ambil berjemtu gede. Baru itu Mandauro makin diuk dengan bulan diliput. Besar kemungkinan hidup di Arab itu hinohan. Hadirnya 6-3 triliun terang udara di awan anak tak anak mungkin bagi hadir karena Mandauro derajat kejam tidak Mandauro bulan makin diuk dengan bulan diliput besar kemungkinan. Dan yang mungkin di Arab itu sebab na kalender Abu Dhabi Raya na ulun budak-budak yang contohnya kena wukuf Rajman menyajatuh puasa ulun tidik puluh Sabtu pastinya wukuf Rajman pakai na hadis yaumu sawmikum yaumu idikum apa saja hari kamu berpuasa pasti hari yang sama hari raya. Jadi orang Arab berpuasa pada Sabtu, orang raya haji ini orang Sabtu kurang dia kemudiannya. Menyorot Sabtu orang raya haji, orang kurang, orang wukuf Jumat. Yang hadis itu hadis. Yaumu saumikum yaumu idikum. Hari kamu berpuasa pasti hari itu juga akan jatuhnya hari raya haji Nabi raya puasa yang ternyata kemungkinan besar nyatanya inohan di bulan pada malam leh Syakban karena mantap ukur derajat di Arab mungkin di karena raya derajat jadi orang yang akan berpuasa hari Sabtu kalau kita hari Minggu orang yang bukan pengumuman puasa tanggal 28 yang dengan wujud. Nah pendapat mungkin dengan wujud bulan kali berpuasa